bukan berarti kita mengikuti salah satu mazhab itu, bukan berarti kita tidak mengikuti Al-Quran hadis. Buktinya semua mazhab itu, terutama mazhab yang 4 ini, sumber utamanya adalah Al-Quran dan hadis. Untuk mengetahui secara detail bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, coba buka hadis 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sifat sholat Nabi. Saya tak jumpa hadis bagaimana bergem akan sujud itu. Atau kemudian dia langsung mendahulukan lutut daripada tangan. Nah, seringkali karena keterbatasan ilmu kita, fenomena yang terjadi, hadis dhaif dikatakan maudhu. Beda hadis dhaif. Dhaif itu artinya hadis yang kelasnya, karena di dalam periwayatannya itu ada orang-orang tertentu yang memiliki kapasitas lebih rendah dibanding dengan yang sahih. Kalau hadis maudhu itu artinya hadis palsu, dibuat-buat. Berbeda. Kalau mengatakan oh hadisnya maudhu, berarti hadisnya dipalsukan. Berbeda dengan hadis dhaif itu. Nah, jadi Imam Maliki tak perlu butuh banyak dalil. Ingat, tidak satu-satunya apa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah hadis. Ada yang dicontohkan oleh Nabi berupa perbuatan. Tidak perlu kita menunggu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu rawahu Muslim. Tak perlu menunggu itu, karena Nabi sudah melakukannya. Kalau Nabi kemudian mengajari kita, oh beliau datang menziarahi kubur anaknya, lalu beliau menyiramkan air di atas batu nisannya, tak perlu lagi kita tunggu hadis-hadis bla 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 bla. Datang saja ke kubur, baca salam, lalu baca doa di situ, siram kubur itu seperti Nabi melakukannya. Baru itu orang mengikuti sunnah Nabi. Tak perlu kita tunggu yang berupa qala Rasulullah, karena Nabi langsung mencontohkan dengan perbuatan. Pulang dari kubur satu ketika Nabi kemudian dikejar oleh ahlul yang punya rumah yang sahibul musibah. Ya Rasulullah, yang bermaksud mesilak pelinggih diterima ala kedar lek balik. Kebetulan meriap. Buruk nulik lekan kubur Nabi. Maka Rasulullah pun hadir. Satu ketika beliau hadir, karena walaupun beliau hanya dijamu dengan betisnya kambing, dibuatkan sop. Nah, pertanyaannya sekarang, kulit lekan kubur, oh haram temangan itu dengan si mati. Yo, ini Rasulullah memenuhi undangannya. Nah, bisa jadi kita belajar itu getol belajarnya, tapi pahamnya belum. Karena paham itu dari Allah, bukan dari kitab, bukan dari siapa-siapa. Ilmu dan paham itu dari Allah. Atau kemudian dia sudah bisa baca, tapi tidak mau lagi ngaji sama gurunya. Takutnya nanti telur atau titik daripada huruf kitabnya itu ditambah sama kotorannya kecoa. Nanti obatnya katanya ada kan yang dicontohkan pernah terjadi di zaman para ulama, habbatus sauda, bak. Tapi jarang dia pergi, udah bisa baca kitab, dia bisa udah ngaji, pulang tidak mau lagi ngaji sama gurunya. Akhirnya kecoa itu menaruh kotorannya di dekat titik bak itu sehingga dia melihatnya menjadi iya. Oh, apa obatnya ini? Hayyatus sauda. Tadinya biji jinten hitam menjadi ular hitam. Bahasa Arab ini. Dari bak menjadi ya, maknanya dari biji jinten hitam menjadi ular hitam. Kan mati pasiennya kalau dia begitu. Maka tidak cukup kita. Salah satu contoh lagi. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa puasa bulan Ramadan dengan penuh pengharapan, ikhlas lillahi ta'ala,
diampun dosa-dosanya yang lalu. Dia puasa tapi tak taraweh. Yuk kenapa enggak tak taraweh? Yuk kan hadisnya hanya mengatakan man shoma Ramadan, puasa Ramadan. Maka harus disampaikan, dia baca lagi hadis yang lain. Man qoma, tadi shoma, sekarang qoma. Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang menghidupkan malam bulan Ramadan, ya maksudnya sholat tarawih menurut ijma' ulama, ya ikhlas penuh pengharapan kepada Allah, maka dia diampun dosa-dosanya. Dia puasa, dia tarawih, tetapi sampai 15 malam dia tarawih, udah enggak tarawih lagi, kan udah tarawihnya. Tapi kan masih bulan Ramadan, kan itu sudah kita lakukan. Jadi akhir bulan Ramadan dia tak tarawih, sibuk dia buat jajan. Nah, tadi udah dengar hadisnya bilang bangun sholat tarawih bulan Ramadan saja. Jadi enggak jangan dek temu tarawih kan kena kenana. Sehingga akhir bulan Ramadan dia tidak tarawih. Harus dibaca lagi hadis yang ketiga, man qoma lailatul qadri ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang sholat tarawih di malam-malam Lailatul Qadar, ya adanya di 10 malam terakhir bulan Ramadan, supaya umat juga semakin semangat mengejar daripada keutamaan itu. Jadi tak cukup satu hadis, kita butuh 3 hadis supaya umat melakukan itu dengan full, dengan tiga-tiganya. Dia puasa, dia tarawih dari awal sampai akhir. Maka ada kalanya Rasulullah pun juga tahajud, ada kalanya Rasulullah juga sahabat, ada kalanya tidak. Puasa Nabi tidak setiap hari puasa, supaya nanti beliau takut. Jangan-jangan apa yang beliau lakukan itu semua dilakukan oleh para sahabat. Ada yang satu bertanya kepada istri Rasulullah, ya Ummul Mukminin, bagaimana sih Rasulullah berpuasa? Oh, beliau berpuasa itu saya tidak nyangka apakah beliau tidak puasa besok lusanya. Puasa terus Nabi. Oh, kalau gitu saya juga puasa terus. Ada lagi yang bertanya, ya Rasulullah, gimana Rasulullah kalau malam hari beliau tahajud saja? Saya duluan tidur, bahkan kata Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, saya ngantuk tapi beliau bangun terus. Kalau begitu saya tidak akan pengantenan, saya akan sholat malam sepanjang malam. Melihat fenomena ini, ada sahabat, yuk ya kalau kita di sini kenapa tidak pulang? Saya ikut Rasulullah, beliau sholat sepanjang malam. Lalu ayo sila kita nyampah, katanya enggak, saya puasa, saya ikut Rasulullah puasa terus. Apa jawaban Nabi terhadap 2 orang yang bertanya ini? Laisa bikhairikum man taraka dunyahu li akhiratihi. Hei, katanya, bukan engkau kalian yang terbaik yang meninggalkan dunianya semata-mata mengejar akhirat. Dek nemele lalu aning bangket puasa terus sehingga tidak ada tenaganya mencangkul. Dek narak balongnya nambah le bangket. Bukan ini dia puasa doang, papu nak au kan Rasulullah puasa sunat terus. Memahami bagaimana Rasulullah melakukan itu pun penting supaya kita mengetahui. Ya, kadang juga kalau kita baca hadis itu baca buku nih, baca buku. Kita baca buku. Dikasih kita terjemahan oleh orang, dituliskan di terjemahannya di sana. Ya. Kasih kita terjemahannya. Akhirnya kita baca, oh Rasul, siapa yang mengulurkan kainnya bawah mata kaki, maka dia tidak akan ditengok oleh Allah, tidak disapa nanti oleh Allah dari kiamat. Ya.
Tapi coba kaji hadisnya, apa yang terjadi saat itu sampai Nabi menyampaikan demikian. Ya kan? Misalkan kita pergi ke dokter, oh Bapak jangan makan yang minyak-minyak, santan-santan dulu, karena Bapak ini sedang mah kronis. Nanti sampai di rumah, kira-kira kita akan kasih tahu istri kita, Bu, masain bayam, masain yang tidak pakai santan, tidak pakai minyak. Yuh, kan demen sida kanduk cecenge Rubin. Aku wah terlalu aning dokter balak nih itu. Kan berarti dia tidak makan lagi. Tuh. Nah, itu juga penting mengetahui kumbe. Nah, kenapa sampai dokter melarang sida untuk mengkonsumsi yang minyak-minyak dan bersantan? Oh, karena begini. Oh, kenapa Nabi menyampaikan demikian? Oh, itu manis balal kita. Siapa yang isbal? Apa itu? Isbal itu di dalam kitab fikih didefinisikan menguraikan pakaian sampai menyentuh hatta yusibal ardi. Hatta yusibal arda. Sampai dia menyentuh tanah. Itu namanya isbal. Pengertian isbal saja kita tak pahami. Sudah kita hukum, nek nah kita sini si Allah Ta'ala jemaat dulu kiamat. Definisinya pengertian daripada hal tersebut penting kita pahami. Berarti kalau dia tak menyentuh tanah maka bukan namanya itu. Karena pengertiannya memang begitu. Coba nanti dirujuk kembali, ada kitab namanya disebutkan di situ pengertian daripada itu Taqriratus Sadidah fi Masailil Mufidah namanya. Di sana dijelaskan apa itu isbal itu. Tapi ingat lanjutan hadisnya mengatakan khuyalaan. Khuyala, apa khuyala itu? Sombong, disertai riya, disertai ujub, disertai juga membangga-banggakan kekayaan. Kenapa? Oh, cara daripada orang Arab itu jahiliyah dulu mempertontonkan kekayaannya kepada sesama orang-orang jahiliyahnya itu. Mereka menggunakan jubah sutra yang sampai menyapu tanah ukuran panjangnya. Kedua, dia pakai kalung emas-emas, batu-batu mulia. Kemudian mereka menuntun daripada onta yang berwarna merah kecoklatan. Mendekap coklat ke kehitam-taman lah gitu. Dia jalan begitu, itu cara memamerkan kekayaannya. Lalu itu dilihat, ditanyakan oleh para sahabat, dijawab dengan hadis itu oleh Nabi karena fenomena kejadian itu. Datang Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, aku kan di bawah mata kakiku. Oh, ndek ngombe-ngombe sudah Abu Bakar karena ndek sombong.